A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda dalam channel KKG PAIS di Kabupaten Trenggalek. Kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Oke, selamat datang dan selamat belajar untuk anak-anakku kelas 6 ya. Ini adalah pertemuan pertama di semester 1 ini ya anak-anak. Semangat memulai belajar kembali setelah libur lumayan panjang. Nah, submateri kita pada pertemuan kali ini yaitu membaca surat Al-Kafirun. Bu Winda yakin anak-anak ini sudah tahu ya surat Al-Kafirun, bahkan mungkin sudah banyak yang hafal dari surat Al-Kafirun ini. Oke, mari kita bersama-sama pelajari. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Oke, di sini Bu Winda ada motivasi belajar Al-Quran ya anak-anak. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia bersama malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, jadi ini semangat ya untuk anak-anak yang masih dalam proses belajar, masih di Iqra, masih di tahap awal, semangat, karena mereka yang mau belajar, membaca, dan menghadapi kesulitan dalam belajarnya, insya Allah mendapatkan 2 pahala. Lebih banyak ya. Oke, lanjut. Tentang surat Al-Kafirun. Nah, nama surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Jumlahnya ada 6 ayat. Turun di kota Mekah, tergolong surat Makiyah. Turun di kota Mekah, turun sesudah surat Al-Ma'un, sebelum surat Al-Fil. Urutan 109, kemudian isi dan pesan surat Al-Kafirun. Nah, isi dan pesan dari surat Al-Kafirun ini, orang kafir yang mengajak Nabi Muhammad untuk saling menyembah Tuhan masing-masing secara bergantian. Nah, jadi orang kafir ini pernah mengajak Nabi Muhammad untuk secara bergantian menyembah Tuhannya orang kafir, kemudian menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, untuk menjawab peristiwa ini, Allah menurunkan wahyu untuk menjawab ajakan kaum kafir. Nabi Muhammad menolak tegas sebagaimana firman Allah dalam ayat ke-6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Pesan dari surat ini adalah toleransi antar umat beragama. Kita tidak boleh mencampur adukan peribadatan dari agama yang berbeda. Ketika kita sudah memilih sebuah agama, ya maka kita harus
berkomitmen, maka kita harus memegang teguh agama yang sudah kita pilih. Jangan pelin-pelan di dalam hal agama dan keyakinan. Insya Allah mudah-mudahan Allah menetapkan jalan kita di jalan Islam ini ya anak-anak. Kemudian cara membaca surat Al-Kafirun. Nah, di sini mulai dari 2 rakaat pertama ya. Nah, di sini ini ada yang memindah kotak merah. Ini hukum bacaannya alif lam qamariyah, yakni huruf alif lam bertemu huruf kaf dibaca jelas. Al-kafirun gitu ya, bukan ak-kafirun tapi al-kafirun. Lamnya terbaca dengan jelas. Kemudian untuk ketukan-ketukannya di sini qul ya 5 ketukan ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini 2 ketukan. Kemudian ayat berikutnya. Nah, di sini ada ma. Nah, ini hukum bacaannya mat tabi'i. Ya, ini huruf barokat fathah bertemu alif mati dibaca panjang 2 harokat. Nah, untuk mat tabi'i ini sendiri itu ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu fathah bertemu dengan alif mati, kemudian harokat kasroh itu bertemu dengan ya sukun, dan harokat domah bertemu dengan waw sukun. Nah, kalau di sini ini kebetulan adanya harokat fathah bertemu dengan alif ya. Kemudian ada juga di sini yaitu domah bertemu dengan waw sukun. Tapi karena ini berada di akhir kalimat, ini menjadi hukum bacaannya bukan mat tabi'i lagi, tapi mat arid sukun, yaitu mat tabi'i yang berada di akhir kalimat. Oke, coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La-nya 5 ketukan ya. La a'budu ma ta'budun. Oke, lanjut. Ini ayat ke-3 dan ke-4. Nah, di sini ada antum yang bunyi kotak merah ya. Ini hukum bacaannya ikhfa hakiki. Nah, ini salah satu hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ya. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta dibaca samar-samar. Antum gitu ya. Kemudian untuk ketukannya sama, untuk yang ini bertanda seperti harokat fathah miring seperti ini. Nah, ini 5 ketukan. Kemudian ini ini juga 2 ketukan. Kemudian ke ayat berikutnya. Nah, ini hukum bacaannya idgham bi gunnah. Ada apa di sini? Nah, harokat domah tanwin bertemu huruf mim dibaca masuk dengan dengung. Ini dia, domah tanwin bertemu dengan huruf mim. Abidumma. Nah, jadi masuk dengan dengung. Itu ya, bacaan domah tanwinnya itu masuk ke huruf di depannya. Bukan abidun ma, tapi menjadi abidumma. Gitu ya. Oke, kita coba baca bersama-sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian, oh iya, Bu Winda, ini ada satu lagi ya. Ini a'bud. Nah, ini berarti dia termasuk bacaan qalqalah anak-anak. Nah, kalau qalqalahnya ini berada di akhir, jadi ini adalah qalqalah kubro. Nanti kalau berada di tengah-tengah itu namanya qalqalah sugro.
Nah, mohon maaf ya, ini Bu Winda belum tulis hukumnya. Huruf qalqalah itu ada 5 anak-anak, yaitu di toko baju. Dal, to, lof, ba, dan jim. Ingat-ingat ya. Wala ana abidum ma'abattum. Berikutnya ayat ke-5 dan ke-6. Di sini masih sama ya, antum, ikhfa hakiki, huruf nun sukun bertemu huruf ta, dibaca samar-samar seperti tadi. Kemudian lakum, dinukum, wa. Nah, di sini ada hukum bacaan idhar syafawi, yaitu huruf mim sukun bertemu huruf dal dan wa, dibaca jelas. Ini ya, mim sukun bertemu dal, mim sukun bertemu wa. Bukan dibaca lakum, bukan seperti itu ya. Tapi jelas, lakum, dinukum, waliyadin. Tunggu ya. Kemudian kita baca bersama-sama. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini mari kita membaca surat Al-Kafirun. Tadi kita sudah belajar beberapa hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Sekarang kita membaca surat Al-Kafirun secara keseluruhan ya. Nah, sebelum membaca, baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, kita sampai pada sesi ayo berlatih. Nah, di sini Bu Winda punya beberapa potongan ayat. Tugas anak-anak yaitu pasangkan potongan ayat di bawah ini dengan hukum bacaan yang tepat ya. Oke, di sini ada antum, lakum, dinukum, abidum, al-kafiruna, dinukum. Silahkan dipilih ya anak-anak, mana yang tepat. Nah, idhar syafawi yang kemana, matobi'i kemana, ikhfa hakiki kemana, idgham bigunah kemana, dan alif lam qamariyah kemana. Selamat mengerjakan. Silahkan dikerjakan di buku latihan anak-anak ya. Kalau anak-anak mengalami kesulitan, bisa melihat buku panduan anak-anak. Alhamdulillah, materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu, manfaat, dan berkah untuk kehidupan kita. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu dari Bu Winda. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.